kasus-kasus macam-macam kasus ya, tapi memang urusan anak menjadi perhatian khusus dari Indah. Dan tujuan kita di sini pada hari ini adalah kita ingin Indah bisa berbagi dengan kita sesuai peran kita sebagai anggota PKK tinggal di wilayah. Kita butuh semacam pengetahuan agar kita bisa siap atau tahu bagaimana harus bertindak jika ada kasus-kasus semacam anak atau hal-hal lain yang bisa kita tangan kita misalnya yang bisa kita bantu, apakah mendampingi atau kita melaporkan kepada pihak wajib atau tindakan pencegahan lain yang mungkin kita lakukan sesuai peran kita. Nah, membaca situasi di sekitar kita ini kan butuh sebuah keahlian khusus, ya. Kadang-kadang orang tua dan anak kelihatannya hubungannya baik saja, tapi kalau kita punya kemampuan lebih, pengetahuan lebih, kita bisa melihat adakah indikasi negatif dalam komunikasi yang terjadi antara itu. Sebab kasus-kasus perundungan yang terjadi belakangan ini kan lebih banyak dalam lingkungan terdekat, ya. Apakah itu keluarga, apakah itu tetangga, tapi orang-orang yang sebetulnya sehari-hari bertemu dengan si korban. Nah, kira-kira nanti kita bisa share bagaimana kita diberi semacam pengetahuan keluarga kita biar tertati-tati atau kabok ketika di depan kita. Mungkin saja respon pertama kita adalah kaget lalu kita berbicara. Tapi itu bukan hal yang penting. Kalau kasus seperti ini dengan pengetahuan yang kita miliki dan peran kita diharapkan tidak saja kita memperhatikan dan tidak melakukan apa-apa, tapi mungkin ada bagian kecil peran kita yang bisa kita berikan agar tindakan serupa tidak terjadi atau berulang. Selatan itu ya, Binda. Terima kasih banyak. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Binda. Baiknya pelaksanaan hari ini sebenarnya saya dari share yang terlalu penting sekitar ngobrolin yang masih juga, karena saya juga ketemunya tuh kasus-kasus gitu ya, karena saya psikolog yang saya jadi psikolog itu dari tahun 2009 sampai hari ini pengajar ya. Kalau dibilang saya lagi yang lama, saya masih punya psikologi keluarga gitu. Ada yang untuk cerita-cerita, kalau saya juga lagi burnout, lagi pusing, lagi pusing lain sama hidup saya gitu ya. Saya akan ketemu sama psikologi. Jadi saya dapat diskusi. Cuma nanti mungkin saya lebih banyak diketemukan langsung dengan kasus yang lagi terjadi sekarang tentang apa namanya dengan perundungan dan kasus seperti itu, panjenengan jangan pernah takut untuk melaporkan. Kalau panjenengan takut melaporkan terus didiamkan, akhirnya terus nggak akan berhenti. Benar yang dilakukan oleh korban yang kebetulan adalah warga dari Kecamatan Kasari. Begitu si anak ini, ibunya datang ke rumah, dia langsung bercerita kepada ibunya dan ibunya tidak takut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Walaupun yang melakukan itu adalah ayah kandungnya sendiri, mamanya sendiri dan kakaknya sendiri. Ibunya nggak takut, ibunya nggak terus itu melakukan adalah keluarga saya sendiri. Jadi kalau ada apa-apa nanti keluarga saya kena gini. Jadi ibunya nggak takut. Benar ibunya langkah yang diambil oleh ibunya adalah segera memutus, apa namanya ketidakbenaran atau ketidakadilan yang dijalani atau dilakukan oleh anaknya. PKK Kecamatan Tegalsari mendukung Kota Surabaya menjadi kota